Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sumber dari IMF, Indonesia memang memimpin sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN berdasarkan GDP dengan total GDP sekitar 1,55 triliun dolar pada tahun 2025. Ini menjadikan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mengungguli Singapura, Thailand, dan Filipina. Perekonomian Indonesia didukung oleh pasar domestik yang besar, sektor manufaktur, pertambangan, dan pertanian yang kuat, serta pertumbuhan sektor teknologi dan startup yang pesat. Selain itu, Indonesia juga terus menjadi tujuan utama investasi asing di kawasan ini. Berikut adalah peringkat GDP negara-negara ASEAN pada tahun 2025-2026. Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, Timur Leste. Dan seperti inilah komentar negara-negara ASEAN. India, Meksiko, dan Brazil juga memiliki ekonomi yang besar di peringkat dunia, tetapi kualitas hidup dan pembangunan manusia mereka sangat rendah. Tidak ada yang akan mengatakan negara mereka berkembang dengan baik. Sebaik-baiknya sebuah negara harus targetkan berdasarkan GDP per kapita dan bukan GDP saja. Ukuran ekonomi mungkin ukuran sedang, tetapi rakyatnya memiliki kualitas hidup dan perkembangan manusia yang sangat tinggi. Dengan melihat laju saat ini, Indonesia akan menjadi India berikutnya. Besar tetapi masih jauh tertinggal dalam pembangunan dibandingkan dengan mitra ASEAN yang lebih kecil. Indonesia memiliki ekonomi terbesar selama bertahun-tahun, tetapi rakyatnya berlari ke Malaysia dan Singapura untuk kehidupan yang lebih baik. Pino lainnya berbicara dari IMF, ekonomi Filipina tidak diukur dengan benar karena ekonomi blok dan bawah tanah. Sebagian besar perusahaan tidak mengeluarkan tanda terima. Berlaku untuk orang lain juga, kecuali mungkin Singapura ketat dan Brunei kecil jadi lebih mudah diperiksa. Singapura adalah negara kecil tapi GDP-nya superpower kedua di ASEAN. Kenapa bisa? Jawabannya adalah karena Singapura memonopoli sumber daya alam di Indonesia. Mereka membeli sumber daya alam Indonesia dengan harga murah dan dijual kembali ke Eropa dengan harga mahal. Perusahaan penghasil nikel dan emas di Indonesia juga lebih memilih Singapura untuk berkantor karena punya regulasi yang baik dari Indonesia. Ada benarnya, walaupun sedikit, tapi besarnya ekonomi Singapura itu ada pada sektor keuangan. Jasa terutama hubungan pelabuhannya itu loh, semua kapal kargo, minyak dan lain-lain itu transaksi dan belanja logistiknya di Singapura. Ekonomi Filipina lebih dari 1,55 triliun. Lihat kerjasama yang baik apa yang bisa dilakukan ASEAN. Data nyata dari Bank Dunia, bukan perkiraan dari IMF. Filipina bermimpi melampaui Vietnam. GDP lebih rendah, pertumbuhan lebih rendah, tetapi secara ajaib menyalip Vietnam pada tahun 2025. Vietnam peringkat teratas Mars. Jadi apakah itu berarti Filipina berada di urutan kedua di Mars? Ramalan ini benar-benar badut. GDP kalah ke Vietnam, tingkat pertumbuhan kalah ke Vietnam, tapi semua Filipina hanya kuat pada ramalan. Vietnam berpikir mereka memiliki ekonomi terbesar. Yang saya tahu mereka memiliki tenaga kerja murah karena industri mini Cina yang murah. Mereka sangat bangga dengan kekuasaan rumah kontes mereka. Tetapi wanita mereka menciptakan ratusan grup kencan Philippines dan mencari orang lama asing. Wow, menarik, tapi sama sekali tidak berhubungan dengan GDP. Saya selalu melihat orang Vietnam merasa seperti sedang kompetisi. Salut Singapura. Selamat Filipina dari Vietnam. Di muka, Vietnam di atas Filipina sejak tahun 2024. Terima kasih Tuhan untuk Singapura, tempat yang benar-benar luar biasa. Singapura benar-benar binatang, populasi mereka adalah salah satu yang terendah, tetapi total GDP mereka. Mereka menerima uang keluar dari luar tanpa pertanyaan. Banyak dari itu adalah uang ekonomi bawah tanah. Ekonomi Kamboja adalah yang terbaik di Asia. Filipina selalu lebih dari Vietnam. Sebenarnya giliran, Ya, kebenaran benar-benar menyakitkan sayangku. Vietnam adalah negara terkuat alam semesta. Ya, kebenaran benar-benar menyakitkan sayangku.
Vietnam adalah negara terkuat di alam semesta. Indonesia yang terbesar di ASEAN, tapi harusnya bisa sangat jauh lebih besar lagi dari yang sekarang. Ayo kita bisa, dimulai dari diri sendiri. Bergeraklah, berusahalah, tetap semangat, jayalah Indonesiaku. Menurut pendapat saya, Vietnam dan Indonesia akan menyalip Thailand per kapita pada tahun 2030. Vietnam di atas Indonesia, tapi ya lumayan sama sekali untuk 283 juta orang. Filipina membutuhkan lebih banyak kerja keras untuk menyalip Thailand pada tahun 2030. Mungkin 2035 mereka akan melakukannya. Indonesia dan Filipina, negara-negara yang sangat kaya, juga elit politik yang sangat kaya, tetapi lebih dari 50% populasi hidup di bawah tingkat kemiskinan Bank Dunia. Begitu banyak sehingga jutaan orang harus bekerja di luar negeri hanya untuk mencari pekerjaan. Vietnam bernasib jauh lebih baik, meskipun masih korup tetapi relatif sedikit orang yang hidup di bawah tingkat kemiskinan. Jadi bagian batang di atas tidak menunjukkan dunia nyata di lapangan untuk negara-negara tersebut. Atau apakah GDP tersebut cukup untuk negara mereka dengan populasi yang begitu besar? Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.